Halo friends, selamat datang kembali di channel KRF2. Kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman alur cerita The Silent Sea episode 3. Episode 3 ini berjudul Penyebab Kematian. Ya udah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 3 dibuka dengan memperlihatkan seorang Jian. Sebelum keberangkatannya, Jian banyak melihat arsip milik almarhumah kakaknya, di mana hal ini akan berguna bagi Jian ke depannya. Bapak Huang mendatangi kediaman Jian untuk memberikan informasi bahwa tanda penyimpanan data yang berada di pangkalan Balhai terletak di lantai. Lalu Huang pun pergi. Xin kemudian berpindah dengan mereka yang berada di bulan. Baru saja ingin memasuki ruang medis, sesaat setelah itu Ketua Gong pun memberikan informasi melalui perangkatnya bahwa ia telah sampai pada sesuatu yang tertangkap oleh radar, tetapi tidak ditemukan seorang pun. Mendengar itu, Jian pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan timnya. Di samping itu, Gisu berhasil menemukan sampelnya berupa air di bawah kolong. Tim 2 dan tim 1 tidak mendapati sampel apapun dari masing-masing ruangannya. Untuk itulah kedua tim memutuskan untuk kembali ke ruang pusat komando. Namun tujuan tim 1 berubah setelah Ketua Gong memberikan informasi bahwa Jian telah meninggalkan timnya. Kapten Han merubah posisi tujuan ke penyimpanan 3 untuk bertemu dengan tim 3. Sementara itu Suchan terlihat sangat pucat, mata memerah dan pandangan pun kabur. Tidak hanya itu, keringat juga menetes deras dari tubuhnya. Namun para rekannya tidak menyadari akan apa yang terjadi pada Susan. 정 박사님. 즉사했어요. 투닥인 사이는 경추골절, 목이 부러져서. 이제 성한 데가 하나도 없네요. Singkat cerita, Jian telah menceritakan apa yang telah terjadi pada seorang Kapten Han. Kematian Gisu itu membawa trauma yang mendalam bagi Jian, begitupun terhadap rekan lainnya, termasuk S1 di situ yang sempat menangis. Kemudian Kapten Han meminta untuk S1 dan Dr. Hong kembali ke ruang pusat komando. Sementara ia dan Ketua Gong akan melakukan investigasi mengenai kejadian ini melalui kamera yang melekat pada pakaian Jian. 뭔가에 끌려간 것 같습니다. 저 샘플 아닙니까? 이거 보존액 속에 들어있는 것처럼 보이는데. 여기는 말이지 종합관제실입니다, 바람. 우리 통신기는 아작나고 여기 통신기는 먹통이고. Berkali-kali Ryu mencoba menghubungi SAA namun tidak bisa. Menurut Ryu, permasalahan ada pada menara radio yang letaknya berada di luar. Pandangan Kim San kemudian teralihkan oleh Suchan yang tengah terdiam duduk. Kim San awalnya mengira Suchan tengah menikmati pemandangan, tetapi 야, 얘 얼굴이 왜 이래? 너 왜 이래?
Setelah melihat rekaman itu, ketiganya pun mencoba untuk mencari tahu apakah makhluk tersebut adalah manusia ataukah bukan. Menurut Jian itu adalah manusia karena ia mengambil sampel dan berarti manusia itu tahu bahwa sampel itu penting dan memiliki nilai. Ketika ingin mencari tahu melalui ventilasi, tiba-tiba saja mereka mendapati kabar buruk dari ruang pusat. 지금 수탄이 쓰러졌어요. 홍다 어디야? 다 오고 있고 기다리고 있어. 지금 거의 다 왔어. 나와. 다들 나와. 대장님 어떻게 된 거야? 수찬 정신 차려라. 수찬! 잠깐만 좀 놔봐. 잠깐만. 제발 정신 차려라. Selama menjadi dokter, Dr. Hong tidak pernah melihat kasus seperti ini. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya tentang kematian Suchan ini, Dr. Hong harus segera melakukan otopsi terhadap Suchan. Kepergian Suchan ini membawa kesedihan yang mendalam bagi mereka, terutamanya terhadap Ketua Gong selaku sahabatnya Suchan. Dalam pembicaraan keduanya, Jian memberitahu kepada Dr. Hong bahwa di stasiun ini ada sebuah penyimpanan data yang mungkin akan menjawab tentang kejadian yang terjadi di sini. Dan ia tahu lokasi tersebut karena diberitahu oleh Bapak Huang untuk berjaga-jaga jikalau makhluk misterius tersebut muncul. Kapten Han sudah menyiapkan senjata yang kemungkinan akan berguna. E2 telah mengamati bahwa makhluk misterius tersebut kabur melalui lubang ventilasi yang mampu menembus semua fasilitas utama di stasiun. Untuk kemudian Kapten membagi tugas kembali. Suhyuk, E2 dan Kapten Han akan menjelajahi lubang ventilasi, sedangkan Ryu dan Kim San ditugaskan untuk memulihkan sistem komunikasi. Mereka semua pun menjalankan tugasnya masing-masing. Di samping Dr. Hong yang tengah melakukan pembedahan terhadap Suchan, Jian memutuskan untuk mengambil sampel dari jasad lain selain Suchan dan Jian akan ditemani oleh E1. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebenarannya. Scene kita alihkan kepada mereka yang berada di lubang ventilasi. 대장. 전방에 생체 신호가 다가옵니다. 지나쳤습니다. 다시 전방으로 이동합니다. Pintu yang bertuliskan level 1 ini hanya bisa diakses oleh pegawai berwenang saja. Artinya, para kru tidak bisa mengaksesnya bahkan untuk indikatornya saja tidaklah ada di peta. Tentunya hal ini membuat para kru penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Tidak lama Ryu mengabari bahwa ia telah menemukan cara untuk memperbaiki sistem komunikasinya. Kemudian baliklah ketiganya menuju ruang pusat. Selepas Jian mengambil sampel dari jasad para kru, sesaat pandangannya terhadap
dialihkan kepada sesuatu yang dapat membuat ia menangis. Pasca melakukan otopsi terhadap Suchan, Dr. Hong pun lantas mengambil kesimpulan bahwa Suchan meninggal karena tenggelam dan ini sama seperti jasad kru lainnya. Namun yang menjadi keanehan, dari mana sumber air sebanyak itu keluar dari tubuhnya? Masih penasaran dengan jawabannya, lantas Tian pun membantu memecahkan masalah itu dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Dr. Hong kemudian memperlihatkan sampel darah milik Suchan di mana dalam darahnya itu ada lapisan lain yang masih menjadi misteri. Di samping permasalahan tersebut ada lagi permasalahan lainnya, yakni tentang sistem komunikasi. Menurut Ryu, kita bisa berkomunikasi dengan SAA setelah memperbaiki masalah pada unit digital yang terhubung ke menara komunikasi. Namun untuk memperbaiki itu memerlukan kerjasama karena lift di sini sudah tidak berfungsi. Kapten Han memutuskan untuk pergi ke unit digital menggunakan jangkar. Keputusan itu sempat ditentang oleh Kim San karena menurutnya keputusan Kapten Han terlalu berisiko. Biarpun berisiko, Kapten Han rela untuk turun. 고정장치 걸고 내려가기만 하면 되잖아. 너무 위험해요. 내가 할게.